Sang penebus, Raja Sorga mulia, terang telah tiba, mengalahkan kegelapan. Kasih anugerah yang terbesar Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya, nama Yesus di atas segala nama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dialah Yesus Kristus. Mengalir dari tempat maha tinggi, harapan bahagia telah tiba. Nama Allah ada di bahunya. Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya, nama Yesus di atas segala nama. Haleluya, ku diselamatkannya. Haleluya, ku dipulihkannya. Haleluya, Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Amin.
Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari sekali lagi kita sama-sama katakan, Ku diberi Kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? katakan bila Allah, Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? sekali lagi katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, sebab Engkau Allah yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Mari lebih dahsyat lagi. Sama-sama kita nyatakan, angkat tanganmu. Sungguh besar ku berdiri dan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Mari bersama bersyukur di hadapan Tuhan. Kita boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Tak pernah terbatas kuasanya, tak pernah terbatas kasihnya. Kasihnya Tuhan luar biasa buat setiap kita. Mari bersama naikkan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku,
bersyukurmu di hadapan Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Bersama berkata tak terbatas kuasamu, sungguh tak terbatas kuasamu. Juga caramu Sebab hanya Yesus yang kami andalkan. Ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Lagi-lagi bersyukur bersama berkata tak terbatas, tak terbatas Tuhan. Kau Tuhan dalam setiap hidup kami. Kau yang ku andalkan di setiap musim hidupku. Katakan tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Seberapa banyak kita percaya sore hari ini bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang terbatas. Kasih-Nya menerima setiap kita apa adanya. Kasih-Nya yang tulus, tidak pernah memandang siapapun kita. Dia Tuhan yang tidak pernah menyerah akan hidup kita. Mungkin kita selalu jatuh bangun, sering jatuh bangun di dalam pengiringan akan Tuhan. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah menyerah sedetik pun atas hidup kita. Mari bersama kita juga mau nyatakan, kita mau tetapkan hati. Kita tidak menyerah. Apapun keadaan kita saat ini, kita tidak menyerah. Kita mau tetap percaya, kita mau tetap berserah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Tak terbatas kuasa-Mu. Nyatakan dengan iman percayamu kepada Tuhan. Segenap hatimu berkata, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas
Terima kasih Tuhan memberkati kami semua yang ada di tempat ini. Biar setiap kami membangun diri kami Tuhan. Khususnya Tuhan dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Membangun kota benteng kami. Karena Engkau adalah tempat perlindungan kami. Dan Engkau adalah kota benteng kami. Biar kami bersama-sama Engkau Tuhan. Kami membangun kehidupan ini. Supaya kehidupan ini berguna dan menjadi berkat, menjadi terang dan garam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Kau memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Setiap mereka yang sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Karena Engkau yang menentukan masa depan setiap manusia. Dan nyawa ada di tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan damai sejahtera, berikan kekuatan, berikan Tuhan kepada mereka hikmat, marifat, supaya mereka bisa membedakan mana yang benar, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar mulai sejak awal ini, sejak masa muda, kami semuanya Tuhan, supaya kami membangun dengan dasar yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya pada akhirnya kami boleh menjadi serupa dengan Engkau, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Hari ini kita punya tema membangun kota benteng. Karena Yesus adalah kota benteng kita. Dan Yesus adalah kota perlindungan kita. Sehingga bagaimana caranya kita membangun kota benteng itu? Firman Tuhan berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun kota, jikalau bukan Tuhan yang mengawal, sia-sialah orang membangun dan mengawal itu semuanya. Sebab itu Tuhan ingin supaya Tuhan yang dilibatkan, Tuhan yang menentukan, bukan kita. Oleh karena itu teman-teman semuanya, mari kita membangun satu kota benteng. Artinya kalau kota benteng itu adalah pertahanan kita. Ketika musuh menyerang, kita bisa bertahan. Kota benteng menunjukkan kekuatan, kemampuan kita. Bahkan saudara boleh menjadi satu pertahanan yang kuat. Baik untuk bertahan maupun saudara untuk menjadi markas atau menjadi pusat. Sebab itu tanpa sadar anak-anak muda zaman sekarang lupa untuk sejak awal membangun bersama dengan Tuhan. Kalau kita lihat contoh-contoh firman Tuhan, Yusuf sejak awal dia membangun hubungan dengan Tuhan. Sedangkan saudara-saudara yang lainnya dia cuma sering berkumpul-kumpul. Tapi Yusuf tidak, dia membangun hubungannya dengan Tuhan. Dia sedang membangun benteng bersama dengan Tuhan. Walaupun dia diiri dan dia harus dibuang di dalam sumur, tapi akhirnya tetap Yusuf menjadi perdana menteri. Kenapa? Karena sejak awal dia membangun bersama dengan Tuhan. Walaupun dia diejek, walaupun mungkin dikucilkan, difitnah, tetapi yang penting adalah akhirnya. Demikian kisah hari ini, kita bicara tentang Yakub, ayah daripada Yusuf. Dia mengambil satu keputusan yang tepat sejak awal. Yaitu dia bukan anak sulung. Memang kembar, tapi dia bukan yang sulung. Yang sulung adalah Esau. Yakub tidak mempunyai hak kesulungan. Tetapi dia merindukan hak kesulungan itu. Siang malam dia merindukan, dia tidak merampas. Tapi dia merindukannya itu. Sehingga suatu saat, hal itu adalah satu kesempatan. Esau setelah berburu dia lapar. Dia melihat ada sup kacang merah yang dibuat oleh Yakub. Maka Esau tertarik. Tapi Yakub berkata, jualah dulu hak kesulunganmu itu kepadaku. Si Esau berkata, buat apa hak kesulungan kalau aku akan mati? Akhirnya hak kesulungan itu diberikan kepada Yakub dengan janji dan sumpah tentunya.
Akhirnya Yakub menerima itu. Dan itulah yang diidam-idamkan. Walaupun saudara, dia menerima hak kesulungan, tapi dia tidak menerima warisan dari orang tuanya. Akhirnya dia terpaksa lari meninggalkan keluarga ayah ibunya. Karena diancam oleh Esau. Karena Esau telah kehilangan berkat hak kesulungan itu. Setelah ayahnya itu sudah rasanya mau saudara memberikan berkat itu. Sudah tua. Dipanggillah. Akhirnya Yakub dipanggil dan diberkati sebagai hak kesulungan itu. Dia menerima berkat itu. Dan kemudian Yakub selesai, tidak lama lagi Esau datang. Dan Ishak bertanya, siapa kamu? Esau lu, bukannya tadi Esau? Tidak aku. Kalau gitu berikan aku berkat itu. Ishak bilang tidak ada. Sudah diambil adikmu. Dendam sekali Esau. Padahal sudah berjanji dia. Akhirnya mamanya, saudara, Ribka berkata kepada Yakub, cepat kamu pergi. Karena kakakmu ingin membunuh kamu. Dia meninggalkan rumah tanpa membawa apapun juga. Dia kehilangan berkat jasmani, tapi dia menemukan berkat rohani. Sejak muda dia telah membangun kota benteng bersama dengan Tuhan. Dia tidak mencari kesenangan, dia selalu rindu akan yang namanya berkat hak kesulungan itu. Dia tidak pernah meremehkan, sangat merindukan. Lain dengan Esau, dia meremehkannya. Kita lihat dulu firman Tuhan, Kejadian 25 ayat 34. Poin pertama, keputusan yang tepat. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Sudah deal. Keputusan yang tepat diambil oleh Yakub. Keputusan yang salah diambil oleh Esau. Sebab masih mudah saat kita sekarang ini. Kita perlu mengambil decision. Keputusan yang tepat. Begitu kita ikut dunia, rasanya mau senang-senang, akhirnya kita akan berantakan. Mungkin kita seperti Yakub, seperti Yusuf, yang merindukan ya hak kesulungan atau berkat Tuhan, berkat rohani. Kita tekun, seperti Yakub itu tekun. Mulai sejak mungkin usia 9 tahun, dia berkata, aku kok gak sulung, sayang sekali. Umur 10 tahun, aku kok gak sulung, sayang sekali. Umur 12, aku kok gak sulung. Dia tidak pernah menyesal walaupun dia bukan yang sulung. Tapi dia rindu akan kesulungan itu. Walaupun dia harus kehilangan harta bendanya. Akhirnya pada usia-usia terus selanjutnya. Dia menemukan kesempatan itu. Berapa tahun Yakub merindukan dan tekun menanti itu semuanya. Sama seperti orang lumpuh di kolam Bethesda yang tekun menantikan goncangan air. Setiap goncangan air terjadi, dia mau masuk, orang lain mendahuluinya. Dan dia melihat orang itu sembuh, tapi dia tidak punya kesempatan. Dia tekun menanti walaupun tidak ada harapan. Namun akhirnya Tuhan datang kepada dia dan memberikan kesempatan dengan kesembuhan itu. Demikian juga kita saat ini. Apakah kita punya ketekunan? Apakah kita punya kerinduan? Itulah satu keputusan yang tepat. Jangan sampai kita salah. Pada saat seperti ini kita ambil keputusan yang salah. Setiap keputusan itu akan berakibat di belakangnya. Keputusan yang benar akan berakibat yang baik. Keputusan yang salah akan berakibat yang salah. Contoh, kita judi. Keputusannya salah, akibatnya habis. Contoh, mungkin kita mabuk-mabuk. Contoh, mungkin kita narkoba. Keputusannya salah, berakibat fatal. Mungkin kita, saudara kita di gereja, keputusan tepat mungkin gak seperti orang lain. Tapi berakibat yang baik. Karena bersama dengan Tuhan. Karena di luar Tuhan tidak ada yang ingin membangun masa depan kita. Karena dunia dan setan ingin menghancurkan kita.
Hanya Tuhan yang ingin membangun masa depan kita. Sama seperti orang tua kita ingin membangun nasib saudara, masa depan saudara bagus. Terlebih Tuhan kita, Bapak kita yang menerbitkan matahari, yang menciptakan nasib malang dan nasib mujur. Pasti dia ingin masa depan kita baik. Siapa yang mempedulikan kita? Kerap kali kita tidak mempedulikan. Coba lihat anak-anak muda. Kemarin saya dengan beberapa pendeta. Ya, dengan beberapa pendeta kita di tempat ini. Karena jalanan ini macet, turun macet. Karena ada pameran dan sebagainya. Nanti juga macet. Kita pas jam 10 selesai tutup, antri. Gak jalan-jalan. Sampai hampir 1 jam. Dari situ akhirnya ya sudah terlanjur malam. Kita cari minum dulu. Ya, supaya energi kita ada. Kita cari minum yang sehat. Akhirnya sudah terlanjur. Sekali-sekali kita cari tempat. Bukan ngopi kan nggak bisa tidur. Tapi tempat tongkrongan di situ kita milih ya fast food mungkin seperti Kentucky, McDonald's seperti itulah. Duduk cuma minum teh sama kentang sedikit aja, cuma omong-omong setengah jam. Tapi saya melihat itu anak-anak muda begitu banyak sekali. Sampai larut malam. Kita 12:30. Bayangkan anak masih muda, perempuan. Jam 12:30 nggak pulang. Kita langsung berpikir, ini dunia malam. Kita mesti tahu, iblis itu bekerja di siang atau di malam. Kok diam semua ini? Jangan-jangan di sini juga banyak yang hidup malam ini. Iblis itu senang di tempat gelap malam atau siang. Pasti malam. Makanya kalau malam-malam jam 12 kita nggak tidur terus saudara pergi jalan-jalan kalau bahasa Ibrani keluyuran. Hati-hati. Disitulah iblis mulai menangkap kita, itulah rentan sekali. Godaan semua. Badan sudah capek semuanya. Kelihatannya mereka membangun hubungan. Tetapi disitulah mereka sebenarnya meruntuhkan masa depan mereka. Saya ngomong sama teman-teman termasuk Pak Daud, Pak Samuel, kita ngomong-ngomong. Lihat ini anak-anak, mungkin mahasiswi ada yang SMA, masih orangnya baik-baik. Tapi sampai jam 12:30 gak pulang. Ini paling jam 1 pun gak pulang. Bagaimana menghadapi orang tua? Gitu. Mungkin kelihatannya gak masalah, tapi ini sudah berbahaya. Gitu loh. Apa masa depan mereka satu hari? Lain dengan Yakub, lain dengan Yusuf. Dia duduk diam dengan orang tuanya. Walaupun dia diiri, mungkin dia dianggap anak saudara, anak rumahan, dia nggak pusing. Tapi dia rindu duduk bersama dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Saudara kita tahu Yusuf hebat sekali. Dan kita juga tahu apa yang terjadi pada Yakub. Keputusan harus tepat hari ini. Tentukan hari ini kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Atau kita cuma main-main di gereja. Kalau main-main di McDonald, di Kentucky, di mall, di tempat lain bisa main-main. Kalau di gereja bukan tempatnya main-main. Katakan amin dulu. Saudara mau ke tempat basket, saudara bisa main-main. Ke tempat food court, saudara bisa main-main. Ke tempat ngopi, saudara bisa main-main. Tapi ke gereja tidak bisa tempat untuk bermain-main. Tetapi kita harus sungguh-sungguh. Sehingga sikap kita ketika kita ada di basket, mungkin di tempat mainan atau di ngopi atau di tempat lain, tidak bisa dibawa di tempat ini. Sifat kebiasaan itu. Karena di tempat ini kita menghadap Tuhan sedang membangun. Saudara tahu membangun? Kalau orang membangun pasal tahu. Ya, masang pasal itu. Kan dia sedang membangun. Tak, pasang-pasang. Nah demikian juga setiap minggu, setiap kita ke gereja, kita lagi membangun pasal kita. Lagi masang pasal kita. Mungkin kita taruh biru di bawah. Kita pikir ada laut. Ternyata gak ada yang biru. Hijau rumput. Kita mulai jadi bingung. Kita pasang rumputnya di bawah. Ternyata saudara ini bukan rumput. Pohon yang di atas yang warna hijau. Kita putar lagi. Berapa tahun kita harus seperti itu.
Tetapi di akhirnya pasal itu, kita akan membuat satu lukisan yang indah. Walaupun mungkin kita hari Minggu kita pasang ini gak tepat, kita geser lagi, pasang lagi. Oh, kita perlu tekun. Dan akhirnya pasal terjadilah hidupmu. Dan Tuhan akan tetap menyertai kita. Hal yang kedua kita lihat, setiap keputusan yang tepat, kita harus siap menerima risikonya. Harus ada risiko dong. Ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, risikonya kita diomongin orang, sok pendeta, itu risikolah. Ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, mungkin kita dikucilkan teman-teman kita. Wah ini nih, ini anak-anak Tuhan ini. Saudara. Mungkin juga risiko yang diterima oleh Yakub, terkejut sekali dia. Ternyata dia mau dibunuh oleh Esau, oleh kakaknya sendiri. Dan orang tuanya tidak bisa melarangnya. Tidak bisa menolong. Tidak bisa membelanya. Sampai mamanya berkata, cepat kamu pergi ke Haran. Ke tempat saudaraku di situ. Kamu tinggal di sana. Sampai Esau itu nanti marahnya sampai menurun. Baru kamu kembali. Berapa tahun? Lebih dari 20 tahun. Risiko yang diambil. Dia dari anak Ishak yang kaya raya. Dia harus menjadi orang seperti gelandangan. Gelandangan bukan minta-minta. Namun dia meninggalkan karena dia menemukan kebenaran. Dia mengambil keputusan yang tepat dan ada risiko kecil. Itulah risiko. Kelihatannya orang lain sudah prestasi dulu, kita kok belum. Ternyata Yakub memulai kerja sama Laban. Setelah kerja lama-lama dia tertarik sama Rahel. Akhirnya menikah. Waktu dibawa pulang terkejut. Yang dibawa Lea. Wah dia protes. Tapi sudah menikah gak bisa enggak. 7 tahun lagi dia kerja. Berarti sudah sekian tahun dia kerja. Baru dapat 7 tahun lagi dia dapat Lea. 7 tahun lagi dia dapat Rahel. Jadi kurang lebih 14 sekitar 17 tahun. Akhirnya dia dapat Rahel. Dan kemudian dia mulai punya anak. Anaknya itu dari keturunannya Lea 6. Dari keturunan Rahel 39. Baru dia pulang. Baru Tuhan berkata sekarang pulanglah. Sekitar 20 tahun lebih. Tapi dia lebih kaya daripada Esau. Sampai dia datang di tengah perjalanan. Dia memberikan hartanya. Dia kehilangan harta karena Tuhan. Tapi dia bisa memberikan hartanya. Saudara, karena dia melebihi dari orang lain. Jadi risiko itu bukan risiko yang berbahaya. Artinya saudara, siapa yang ikut Tuhan siap meninggalkan. Saudara, dirinya, egonya. Banyak orang ketika melayani Tuhan, sungguh-sungguh. Begitu ditawari kerjaan, karirnya belum tentu pasti, baru mulai mengurangi pelayanan. Hati-hati. Karena untuk Tuhan itu tidak bisa main-main. Yang menentukan karir masa depan itu hanya Tuhan. Amin. Yang menentukan hanya Tuhan. Kita lihat dulu. Kejadian 27 ayat 41 sampai 46. Siap menerima risiko. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri. Hari-hari berkabung karena kematian ayahku Ishak itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ada risiko enggak? Ada. Tetapi Tuhan selalu melindungi. Karena Tuhan adalah kota benteng. Amin. Namanya kota benteng berarti ada musuh yang ingin membunuh kita. Ada musuh yang ingin menghancurkan kita. Ada musuh yang mau merusak kita. Tetapi kalau kita sudah membangun benteng, Tuhan akan menolong kita. Amin. Tapi kalau kita gak membangun benteng sama Tuhan, musuh di mana-mana muncul. Kita mau disembunyi di mana? Kita akan habis. Untungnya Yakub sedang membangun semuanya. Kita lihat terus ayatnya. Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, mamanya, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya. Lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau.
Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran. Dapat berkat rohani, suruh lari. Dan tinggallah kepadanya beberapa waktu lamanya sampai ke geraman 45. Dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu. Dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, mamanya, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Apa itu? Esau menikah dengan orang-orang Het. Melukai hati orang tuanya. Orang-orang dunia yang tidak cinta Tuhan, kelihatannya ngomong cinta. Nanti kalau kawin aku ke gereja, di gereja ngerongrong terus. Akhirnya 3 tahun gak tahan. Saudara, akhirnya terpaksa kita ninggalkan gereja daripada ribut rumah tangga. Itu terjadi. Kalau nggak lahir baru nggak cinta Tuhan, bahaya. Makanya mamanya bilang, aku nggak tahan hidup lagi. Melihat perempuan-perempuan Het itu, kita lihat siapa perempuan Het itu. Masih tetap 45. Ya berarti tadi 46. Saya ulangi, kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Mamanya menderita. Jikalau Yakob juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Jadi dia masih punya pengharapan kepada Yakob. Jangan ambil perempuan Het seperti kakakmu. Kalau kamu ambil, buat apa? Aku gak punya harapan. Walaupun mungkin cantik, pintar kerja. Tapi bagi dia adalah orang yang cinta Tuhan. Amin. Yang bisa membangun kota benteng. Membangun itu bukan langsung jadi, butuh waktu. Sama seperti membangun rumah. Inilah yang terjadi kadang-kadang kita dalam hidup seperti anak-anak muda ini. Walaupun orang kita ini sudah kuno, orang tua kita kuno. Tapi libatkan orang tua kita juga. Nggak ada yang amin. Jangan-jangan libatkan dukun. Atau horoskop, betul nggak saudara? Horoskopnya Sagittarius. Majulah, bulan ini bintangmu terang. Si itu lagi bisa terkena panah cintamu. Maju dia. Yang kena akhirnya racun, saudara. Terus yang situ Mama Leo, saudara. Dia bilang, mundur teratur. Karena panah beracun akan datang. Siramlah dengan bensin. Ini yang disuruh maju, ini suruh mundur, suruh nyiram bensin. Kacau saudara. Karena kita baca sini, baca di situ. Tetapi firman Tuhan lain. Gitu. Kita tidak disuruh maju ke sana, tapi kita disuruh kepada Tuhan. Yang itu disuruh juga kepada Tuhan. Pentingnya nanti sekarang membangun kota benteng itu bersama dengan Tuhan. Terutama untuk pasangan hidup juga. Sekali kita ambil keputusan salah, kita akan keluar air mata. Jangan cuma lihat cantiknya. Kalau mulai cantiknya, di Korea bisa dirubah. Tunggu saudara. Mau telinga ditaruh di atas lebih tinggi sedikit, bisa. Benar. Gitu loh. Mau hidung ditambuk lubang tambah satu di sini atas, bisa juga. Gak main-main zaman sekarang. Gitu. Mau dagu lincip sini, mau ditaruh di sini agak menonjol, bisa juga. Ya langsung viral, betul gak? Bukankah kita mau cari viral? Tetapi yang untuk mengubah hati gak bisa. Hanya Tuhan. Makanya kita perlu bersama dengan Tuhan. Siap menerima risiko. Kalau kita salah keputusan. Benar pun ada risiko, tapi Tuhan kota bentengku. Saya masih masa muda. Ya, saya jual pakaian butik. Zaman dulu butik import itu sedikit. Cuma 1-2 toko yang ada di Surabaya. Tapi itu zaman dulu. Banyak. Karena perempuan gak ada barang lagi. Yang datang cewek-cewek muda-muda sampai ada umur juga.
Ya cantik-cantik semua, ya ada yang juga enggak cantik biasalah. Gitu. Wah, menarik hati saya tentunya. Tapi Tuhan masih biasa. Apa tuh bisa supaya saya tidak tertarik. Walaupun cantik muka gini. Sekarang mungkin jadi istrinya konglomerat A, B gitu mungkin ya. Gitu loh. Saya lihat seperti itu. Tapi akhirnya saya pergi ke gereja. Saya ingat gereja saya. Sudah sekian tahun saya tidak ke gereja. Saya akhirnya ke gereja, dulu kan kaum muda ke gereja, sekolah minggu ke gereja. Begitu usaha saya kuliah sampai kemana-mana, saya gak sempat gereja. Saya kembali ke gereja. Ke gereja jemaatnya gak banyak. Cuma 27 orang. Ini berapa? 2.700.000 ini. Jadi melenya lebih banyak. Saya 27 orang. Jadi melenya gak pusing. Kalau ini melenya pusing. Ini cantik, gimana ya? Coba sana, coba sini. Malah gak jadi. Karena 27 orang, perempuannya gak banyak. Melenya gak pusing. Gitu. Akhirnya saya dapat anaknya pendeta. Untung anaknya pendeta. Orang-orang berkata, waduh, dapat anaknya pendeta. Saudara, orang-orang berkata, gimana Fengki dapat anaknya pendeta? Sekarang saya jadi pendeta, saya tidak pernah menyesal. Teman-teman saya berkata, wah luar biasa kamu. Kadang-kadang teman saya berkata, aku bangga punya teman kamu. Yaitu saya, kamu bisa jadi pendeta di antara teman kita semuanya. Saya pikir dulu kamu jadi satpam, kurang ajar. Kurang ajar saudara, itu teman-teman kalau ngomong gak enak juga. Jauh sekali dari satpam ke jadi pendeta, beda jauh. Pertama keputusan kita waktu kawin sama pendeta, lah pengusaha kok kawin pendeta. Gitu. Saudara. Tapi sekarang, lain sekali. Gereja sudah berkembang, kita walaupun tidak bicara itu karir, tapi itu pengabdian. Sehingga kita nggak bicara banyaknya gereja adalah hidup saya nyaman bukan. Karena kita tidak ambil uang dari gereja juga. Tapi saya tetap saudara, teman-teman kita menyenangkan Tuhan. Terus membangun kota benteng bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan dulu. Saya tidak membangun benteng saya sendiri, saya membangun bersama dengan Tuhan. Saya tetap komitmen. Sehingga timbul anak-anak muda yang hebat ini. Muncul pengkhotbah-pengkhotbah muda-muda yang hebat. Lihat aja mereka yang bertahan di sini. Pengkhotbah hebat-hebat semuanya. Sudah masuk di TikTok, di YouTube. Sebentar lagi masuk di Korea film. Walaupun jadi pembantu gak masalah. Itu kan film soalnya kan. Kan bukan sesungguhnya lah. Gitu loh. Nah kita lihat yang terakhir. Yaitu akhir yang menentukan bukan awal. Akhir menentukan bukan awal. Memang awal itu saudara, ya itu baik. Tapi akhir menentukan. Kalau awalnya salah, akhirnya pasti buruk. Kalau awalnya benar, akhirnya pasti benar. Jadi mulailah dengan yang benar, akan berakhir kepada yang benar. Kita lihat Pengkhotbah 7 ayat 8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Ini pakai kata-kata bagus. Jadi akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Jadi kalau kita awalnya baik, pasti akhir lebih baik. Kalau awal kita buruk, akhir bencana. Kalau awal kita ini roh, akhirnya pasti damai sejahtera. Kalau awalnya daging, akhirnya saudara itu bencana. Tapi banyak orang yang memulai dengan roh. Wah sekolah minggu, seperti saya kaum muda, saya aktif. Tapi begitu saya mulai kerja, usaha, punya uang banyak. Saya pergi ke luar negeri. Saya mau coba cari-cari cewek-cewek yang di toko. Yang pakainya bagus, yang langganan bagus, uangnya banyak. Saudara model gitu loh. Wah hari ini mungkin saya tidak tahu jadi apa saudara. Mungkin saudara melihat saya mungkin ya buka toko di mana saya nggak tahu. Tetapi ketika saya ambil keputusan cari orang biasa di gereja. Pakaiannya biasa. Ya rambutnya biasa. Tapi Tuhan bikin luar biasa. Amin. Saudara amin tapi tidak berani ambil putusannya. Jadi jangan cuma lihat secara jasmani. Tapi lihat rohani rencana Allah yang indah. Siapa pernah berpikir kalau saya jadi pendeta.
Dan kemudian begitu banyak teman-teman saya yang di gereja BES ini, sekitar ada 200 sudah jadi pelayan Tuhan. Belum yang di STT, bisa buka sekolah lagi. Sekolah bukan sekolah komputer, sekolah pendeta. Luar biasa enggak saudara? Nyetak pendeta bukan nyetak komputerisasi. Beda sekali. Jadi kita ini pabriknya Tuhan mungkin. Ya, jadi nyetak-nyetak semuanya. Yang terakhir Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Nah, teman-teman ini sekarang sudah mulai sungguh-sungguh. Jangan kendor, jangan pindah. Ya itu kan hak masing-masing. Tapi Tuhan sudah siapkan di gereja BES ini regenerasi. Yang sudah mulai ada di media walaupun tidak ngetop. Sudah mau mengeluarkan lagu-lagu walaupun belum ngetop. Tapi minimal kita sudah ada di posisi bukan paling bawah, bukan paling atas. Menengah ke atas sudah mulai. Walaupun belum atas. Berarti kita ada kesempatan naik ke atas. Amin. Berarti saudara teman-teman ini nanti masuk. Sudah dari menengah ke atas tinggal naikkan sedikit di atas. Tuhan sudah siapkan luar biasa. Apa yang dicari orang-orang hari ini? Ingin jadi pemimpin, menjadi pelayan Tuhan, lihat aja semua orang. Sekarang kan udah di media, wah anak-anak muda sekarang bukan pendeta pun pasang di kamera. Matius 6:33. Carilah kerajaan surga dan kebenaran lebih dahulu, maka semua ditambahkan kepadamu. Saya katakan kepada teman-teman, bahwa Tuhan itu akan menentukan segalanya. Wah, dia ngomong gitu, followernya banyak, si muda. Tapi ternyata akhirnya bukan pendeta. Sekarang followernya banyak, jadi promosi. Pakai ayat Tuhan. Begitu mulai begitu banyak. Makanya dia bukan pendeta, larinya ke tempat lain. Jadi di sini juga sama. Banyak orang-orang juga. Asalnya di gereja supaya Tuhan angkat. Begitu diangkat, pindah. Tapi lain dengan Yusuf. Lain dengan Yakub. Lain dengan Daud. Dia setia sampai akhir. Sampai akhirnya dia naik pada posisi paling atas. Demikianlah hidup kita hari ini. Amin. Ingat hari ini. Dia ada di dalam kita. Katakan dia ada di dalam kita. Saudara bisa melihatnya? Bisa lihat Tuhan? Loh katanya ada di dalam kita. Kenapa gak bisa lihat? Karena ada di dalam, mana bisa mau lihatnya. Kalau hari ini kita lihat air ini ada. Kelihatan toh? Saya ambil sekarang. Anggap aja saudara. Bisa kelihatan lagi enggak? Kemana dia? Memberikan kekuatan. Itulah Tuhan kita. Benteng kita lagi dibangun di sini. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Biarlah hari ini Tuhan, umatmu, anakmu di tempat ini. Mereka ingin membangun kota benteng mereka bersama dengan Tuhan. Biar mereka berani mengambil keputusan yang tepat dan benar. Apapun risikonya. Tetap mungkin ada musuh yang iri. Yang ingin menghancurkannya. Tetapi keputusan yang tepat. Menjadi satu benteng yang kuat. Sehingga kami tidak tergoyahkan. Dan buatlah teman-teman di tempat ini. Supaya menghargai panggilan Tuhan. Supaya mereka tekun. Dan mereka mengakhiri dengan baik. Bukan setengah jalan. Bukan cuma dilihat Tuhan sebagai satu kisah, satu cerita. Tapi Tuhan, Engkau diizinkan masuk di dalam hati kita. Walaupun bukan satu cerita lagi yang tidak bisa kami lihat. Tetapi yang ada di dalam hati kami. Yang terus bekerja di dalam kehidupan kami. Yang memberikan kekuatan, semangat, energi. Memberikan hikmat, kekuatan. Kau memberkati anak muda ini, angkat tanganmu. Biar hari ini kau membangun kota benteng bersama dengan Tuhan. Angkat tanganmu dan buka hatimu.
Biar hari ini kau berani mengambil keputusan yang tepat dan yang benar. Biar kau tidak takut dengan risiko yang ada karena keputusan ikut Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan, engkau akan melakukan perkara besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar tangan-tangan yang terangkat engkau memberkati. Engkau memakainya Tuhan di akhir zaman ini. Supaya mereka Tuhan menjadi orang-orang yang kau urapi. Orang-orang yang kau angkat tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati mereka semua. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Mari bersama kembali bangkit berdiri. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Diberkati semua yang ada di tempat ini. Tuhan sediakan masa depan yang luar biasa. Tuhan beri hikmat untuk memutuskan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan biarlah semua yang Tuhan taruh di dalam mereka semuanya boleh membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja BES yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini Engkau terima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berikan kemurahan-Mu, balas kebaikan, kerelaan hati jemaat-Mu. Jaga, lindungi mereka semua, pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan pelayanan mereka. Mari saudara dekapkan tangan di dada. Kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat dan terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala dalam kasih semula.
Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Hidup kami Tuhan, ubah hidupmu, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Angkat suaramu, katakan, Roh Kudus menghibur dan menolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini.